Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Haifal dan ini dari 11220101 dari Prod 10. Di sini saya akan membuat langkah-langkah bagaimana cara analisis kestabilan lereng menggunakan PES2. Dan di sini PES2 ini menggunakan unit elemen method. Yang pertama kita file, terus new file. Selanjutnya kita pilih ke boundaries, terus pilih ke eksternal, baru klik kanan. Ini merupakan material pertama. Kita lihat pada Excel yang diberikan kondisi motor pertama sini tapi baru masukkan ke koordinat tabel, terus oke. Selanjutnya untuk material kedua kita ke boundaries, lalu ke add material, lalu klik kanan, pilih koordinat tabel, lalu kita copy paste yang koordinat material 2. Tinggal copy, oke. Setelah kayak gini kita kemudian terus dan selanjutnya kita assign material dari material kedua dengan klik kanan material, assign material ke material kedua. Selanjutnya kita masukin parameter pada setiap materialnya dengan cara klik kanan, lalu material properties, lalu ke initial element loading kita ganti ke stress body force, lalu unit weight-nya kita sesuaikan pada data, mana unit weight sini 0,0213, lalu elastik kita isotropic, modulus yang kita sesuaikan 6324, lalu Poisson ratio ada di 0,3, lalu value iteration kita ganti ke generalize, lalu kita ke OpenGSI, di untuk VGS nya ada di 39, GSI nya 60, di CIR nya itu ada di 9, dan distribution factornya di 0,7. Lalu ini kita unchecklist, lalu oke. Lalu material type nya kita ganti ke plastis, lalu oke. Selanjutnya kita ke material kedua, mau material properties, kita ganti ke stress and body force, unit weight nya kita ganti 0,0285, lalu modulus yang itu ada di 13250, Poisson ratio ada di 0,26, lalu value preparation kita ganti generalize, material type plastik, terus ke open gas, Poisson ratio 0,26, ke open GSI, lalu kita uncheck, lalu CS nya itu ada di 60, GSI nya ada di 65, IRC nya itu ada di 9, dan distribution factornya di 0,7. Oke. Selanjutnya kita ke mesh, lalu ke mesh setup, kita ganti mesh type nya ke uniform, element type nya ke 6 knot, 6 knot fingers, lalu oke. Terus mesh lagi, discrete size and mesh. Nah ini udah kayak gini, kita harus menghilangkan segitiga agar kita mendapat aktual tambang open pit yang biasanya digunakan. Dengan cara itu ke displacement, lalu free, lalu kita drag aja yang mau dihilangkan, terus enter, terus sampai semua permukaan itu hilang. Selanjutnya setelah itu kita ke loading, lalu ke stress, kita ganti ke ini ada di gravity, ini kita checklist use up ke ground surface, oke. Lalu ke analisis, project setting,
kita ganti strength reduction-nya, ini kita checklist. Lalu stress analisisnya kita ganti ke iteration accuracy-nya 100. Kalau ke analisis kita compute, ini save, ini silang aja, kita tunggu sampai compute-nya selesai. Lalu jika sudah selesai compute, kita ke analisis lalu interpret. Silang aja. Ini merupakan penampakan yang udah diinterpret. Misalkan ini atau strength reduction itu dia sama dengan kayak faktor keamanan. Jadi untuk mengetahui bidang ambruknya kita bisa, ini kita ganti dulu ke total displacement. Lalu untuk mengetahui bidang yang akan longsor kita ke display deformation contour, dan untuk mengetahui arahnya kita ke display contour deformation vector. Ini merupakan arah dari pergeseran tanahnya atau gerak massa tanahnya. Selanjutnya kita ke phase 2 lagi. Jadi kita akan membuat tunnel dengan cara kita buat pilih support, pilih boundary, kita ke add material, terus oke, terus kita klik kanan add circle, kita circle and radiusnya ini kita isi 1,5 aja. Nah, kita buat tunnelnya di tengah-tengah dari si lerengnya dan di antara dua material yang ada. Kita klik, lalu jika udah kita klik yang kanan bagian dalam ini, kita buat assign material menjadi excavator. Atasnya juga sinetron excavator. Lalu untuk mengetahui ini kondisi kedua dengan tunnel, kita juga interpretasi bicara ke setup dulu uniform, oke, lalu ke discretize and mesh. Setelah itu kita compute lagi. Ya, untuk mengetahui ada keadaan posisi kita bisa lihat ke analisis, ke interpret lagi ya. Merupakan kondisi mana setelah ada tunnel. Kita ke ganti ini ke total displacement, kita ke ini display semua ke arah. Bisa dilihat dimana ketika ada tunnel dia akan runtuh langsung memenuhi si tunnel ini. Sini juga kemungkinan hampir sama kayak yang sebelumnya. Lalu untuk kondisi yang ketiga itu dimana kita akan menambahkan si bolt dengan cara add bolt pattern. Ini oke. Lalu kita buat setengah lingkaran, karena biasanya pada setiap terowongan itu dibuat supportnya itu tunnel dengan setengah lingkaran di bagian atas. Cara kita klik, lalu kita ke flip angle biar di atas, lalu kita buat setengah lingkaran. Udah, klik aja, lalu kita pilih ke support, ke add liner, kita hilangkan si garis-garis ini, garis setengah lingkaran. Setelah itu ke kanan terus down selection, lalu kita karena udah di mesh setupnya masih sama kayak sebelumnya, lalu kita langsung ke compute saja.
Lalu kita interpret hasil yang sudah ada dengan cara analisis lalu interpret. Kita ini pilih ke total displacement, pilih ke sepeda permasalahan dan vektor yang tadi. Bisa kita lihat di sini dari ketiga kondisi, di mana yang pertama pada kondisi normal, yang kedua pada hanya tunnel yang ada, dan yang ketiga ada support dari tunnel tersebut. Bisa dilihat pada lereng ini dia faktor keamanannya kurang lebih sama, dikarenakan adanya tunnel ini berada pada di daerah lereng yang relatif landai, di mana pada lereng ini yang paling kritikal lembahnya itu ada di lereng di bawah sini. Ini bisa dilihat. Dan pada lereng sini setelah dikasih tunnel dia lebih sedikit runtuh di bagian atas. Atasnya itu lebih sedikit runtuh dikarenakan adanya penguat dari si bolt-bolt yang sudah ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.